teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya. Hari ini kita akan belajar tentang kategori fungsi statistik, tapi kita hanya belajar fungsi count. Nah, seperti yang kita ketahui, untuk fungsi statistik itu ada banyak ya teman-teman. Nah, tapi kita akan belajar hanya fungsi count saja. Nah, di fungsi count ini, fungsi pertama yang akan kita coba adalah fungsi count. Nah, fungsi count ini dia merupakan fungsi yang digunakan untuk menghitung jumlah data yang berformat angka atau number. Nah, caranya kita klik dari insert function, lalu pada kategorinya kita pilih statistical, dan di sini ada select functionnya, kita pilih count, lalu oke. Nah, di function arguments ini, di value-nya kita masukkan hanya pada value 1 saja, dan itu dipakai range-nya. Nah, dan kita akan mencoba ada yang angka dan ada yang teks. Saya akan mencoba kalau menggunakan teks. Nah, kita blok pada teks, lalu kita klik OK. Nah, di sini hasilnya 0. Ini berarti bahwa count tidak bisa membaca jumlah data kalau datanya menggunakan teks. Nah, berikutnya, kalau kita menggunakan angka, masih dari insert function, statistical, kita pilih count, lalu pada value-nya kita pilih, misalnya di sini angka, angka. Di sini umur yang berbentuk angka, kita blok, lalu kita pilih OK. Nah, di sini hasilnya adalah 14. Ini berarti bahwa total data yang ada ini adalah sebanyak 14. Jadi, fungsi count ini dia hanya berfungsi untuk menghitung jumlah data yang berformat angka. Nah, fungsi yang kedua adalah fungsi count A. Count A ini juga digunakan untuk menghitung jumlah data, namun count A ini memiliki kelebihan, yakni fungsi ini tidak hanya bisa menghitung angka saja, tetapi juga dapat menghitung teks. Caranya masih dari insert function, kita pilih select functionnya count A, lalu OK. Nah, saya akan mencoba seperti tadi. Untuk di value 1-nya, kita coba klik yang berbentuk teks ini, lalu OK. Hasilnya 14. Ini berarti bahwa count A ini bukan hanya bisa menghitung jumlah data dalam berbentuk angka, tetapi juga dalam berbentuk teks. Nah, kalau untuk menghitung yang jumlah data yang berbentuk angka, masih sama, count A, OK, lalu kita blok pada kolom umur, lalu OK. Hasilnya sama 14. Nah, ini berarti bahwa menggunakan fungsi count A ini untuk data teks maupun data angka sama-sama bisa dihitung. Nah, fungsi yang ketiga adalah count if. Nah, count if ini digunakan untuk menghitung banyaknya data dengan
kriteria atau kondisi tertentu. Misalnya, saya menghitung berapa banyaknya jumlah perempuan dari data ini. Nah, caranya gampang. Kita masuk dari insert function, lalu kategorinya masih statistikal, lalu kita pilih select functionnya COUNTIF. Nah, di sini keluar range-nya dan kriteria. Nah, untuk range, kita blok pada kolom jenis kelamin, karena yang saya mau hitung adalah berapa jumlahnya data yang berjenis kelamin perempuan. Nah, untuk kriterianya, kita klik di sel yang bertuliskan perempuan, lalu kita klik OK. Maka hasilnya menunjukkan 7. Ini berarti bahwa yang berjenis kelamin perempuan ada sebanyak 7 orang. Kita akan membuktikannya dengan kita menghitungnya. Sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, fungsi yang berikutnya adalah COUNTBLANK. Nah, fungsi ini digunakan untuk menghitung jumlah data, tetapi untuk data yang kosong selnya. Contohnya, kita masuk dari insert function, masih kategorinya statistikal, kita pilih select functionnya yaitu COUNTBLANK. Nah, di sini di range-nya kita blok kolom, karena di sini tidak ada kolom kosong, kita blok aja, lalu kita lebihkan kolom kosong ke bawah. Kita lebihkan satu kolom kosong ke bawah, lalu kita klik OK. Nah, di sini muncul 1. Nah, dari contoh tadi ada satu kolom kosong. Nah, COUNTBLANK ini dia bermanfaat untuk membantu mengecek agar tahu ada sel yang terlewatkan atau tidak diisi datanya, sehingga membantu dalam pencatatan, dan ini mengurangi ada data yang terlewatkan. Nah, berikutnya ada fungsi COUNTIF. Nah, fungsi COUNTIF ini digunakan untuk menghitung banyaknya data dengan beberapa kriteria tertentu. Nah, kalau COUNTIF tadi, di atas tadi hanya melihat data dengan satu kriteria. Tetapi COUNTIF ini dia digunakan ketika saya mau mengetahui berapa jumlah data yang berjenis kelamin perempuan yang mendapat nilai B. Nah, caranya kita masuk dari insert function, lalu kita pilih select kategorinya masih statistikal, lalu kita pilih COUNTIF. Lalu OK. Nah, untuk kriteria pertama, kita pilih di kolom jenis kelamin. Kita blok kolom jenis kelaminnya. Lalu, untuk kriteria pertamanya, kita pilih jenis kelamin yang bertuliskan perempuan. Nah, untuk kriteria kedua, untuk range yang keduanya, kita mau melihat nilai. Maka kita blok pada kolom nilai. Nah, untuk kriterianya, kita klik pada sel yang bertuliskan
nilai B. Nah, ini ada kriteria ketiga, tapi karena ini kecuali ada pilihan berikutnya atau ada kriteria ketiga yang mau kita cari. Tapi karena kita hanya memakai 2 kriteria saja, kita abaikan. Nah, ini lalu kita klik OK. Nah, di sini hasilnya adalah 2. Ini berarti bahwa ada 2 orang anak perempuan yang mendapatkan nilai B. Kita dapat menghitungnya. Ini perempuan B. Di sini ada 1, kita kasih warna. Dan ini. Jadi ada 2 siswa perempuan yang mendapat nilai B. Nah, bagaimana kalau saya mau mengetahui perempuan yang mendapat nilai B yang berumur 18 tahun. Nah, caranya masih sama yang tadi, tinggal kita melanjutkan pada kriteria yang ketiga. Count ifs kriteria pertamanya jenis kelamin itu perempuan, yang keduanya nilai, kriterianya nilai B. Nah, kriteria yang ketiganya kita mau melihat untuk kriteria umur. Kita blok pada umur. Nah, di sini untuk kriteria ketiganya tidak kelihatan. Kita dapat klik pada scroll barnya, kita klik ini, jadi muncul kriteria ketiganya. Dan untuk kriteria ini kita klik pada sel yang bertuliskan angka 18. Karena kita mau mencari tahu yang berumur 18 tahun, mahasiswa perempuan. Lalu kita klik OK. Nah, di sini hasilnya adalah 1. Ternyata hanya 1 orang yang mahasiswa perempuan yang mendapat nilai B yang berusia 18 tahun. Ini di sini kita memberikan warna yang berbeda. Ini bernama Novi. Nah, oke teman-teman, inilah 5 fungsi count untuk menghitung jumlah data dengan manfaatnya yang berbeda-beda. Berikutnya kita akan belajar fungsi lainnya lagi di Excel. Kita akan belajar fungsi kategori teks yang ada pada Excel. Nah, caranya sama, kita lihat dari insert function, lalu pada kategorinya kita pilih teks. Nah, pada fungsi teks ini kita akan belajar hanya 3 fungsi saja, yaitu left, right, dan mid. Jadi 3 fungsi ini dapat kita gunakan untuk membaca teks. Nah, di sini kita akan mencoba menulis salah satu teks, yaitu aplikasi komputer. Aplikasi komputer. Nah, yang pertama kita mau mencoba fungsi left. Nah, fungsi left ini dia mau mengambil karakter atau beberapa karakter paling kiri dari suatu sel yang memuat teks. Nah, caranya kita klik pada insert function, lalu di sini kategorinya teks, lalu kita pilih left. Di sini left.
Lalu kita sini. Nah, yang harus kita perhatikan adalah tulisan pada sebelah kanan ini, di mana sebelah kanan bertuliskan teks dan pada sebelah kanan num chart ini bertuliskan number. Ini artinya bahwa pada teks bisa dituliskan teks dan pada number karakter harus dituliskan dengan format angka. Nah, teksnya kita sudah klik tadi pada tulisan aplikasi komputer. Nah, pada number karakternya kita harus menulis atau mengisi banyaknya karakter yang mau diambil. Dan ini merupakan dalam nilai bilangan. Misalnya kita mau mengambil 8 karakter. Jadi kita sini tulis 8. Setelah itu kita oke. Nah, dari fungsi left ini 8 karakter yang diambil dari tulisan aplikasi komputer ini hanya tulisan aplikasi. Jadi karakter pertamanya A, keduanya P, L, I, K, A, S, I, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi ini 8 karakter yang diambil adalah hanya tulisan aplikasi. Yang berikut adalah fungsi write. Nah, fungsi write ini digunakan untuk mengambil karakter atau beberapa karakter paling kanan dari suatu sel yang memuat teks. Caranya dari insert function kita pilih di select functionnya write. Lalu oke. Di sini kita klik pada sel yang bertuliskan aplikasi komputer. Nah, pada number karakternya kita mau ambil 8 karakter misalnya. Kita ketik 8. Lalu oke. Nah, di sini kalau dari fungsi write-nya, maka 8 karakter yang diambil dari kata aplikasi komputer ini adalah komputer saja. Jadi karakter pertamanya K, O, M, P, U, T, E, R. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya. Ini jadi 8 karakternya hanya tulisan komputer. Nah, fungsi yang ketiga adalah meet. Nah, fungsi meet ini merupakan fungsi teks yang digunakan untuk mengambil karakter atau beberapa karakter tengah dari suatu sel yang memuat teks. Caranya masih dari insert function, lalu kita masih tetap pada kategori teks, lalu kita pilih pada select functionnya yaitu meet. Lalu kita klik OK. Nah, pada kolom teks ini kita langsung klik pada sel yang bertuliskan teks yang kita maksud. Nah, di sini ada pilihan yaitu start number dan number karakter.
Jadi start number di sini adalah nilai indeks karakter awal dan indeks karakter dimulai dari angka 1. Misalnya pada tulisan aplikasi komputer itu ada indeks 1-nya ada A, 2-nya P, 3-nya L, 4-nya I, 5-nya K, dan seterusnya. Misalkan itu kita mau ambil start number-nya 4. 4 berarti mulainya dari I. Nah, pada cara ini menunjukkan banyaknya karakter yang diambil. Itu berupa nilai bilangan bulat. Misalnya kita mau ambil sampai 8 karakter. Jadi sini 8. Lalu kita klik OK. Nah, maka teks yang diambil itu adalah Ikasiko. Ikasiko. Itu kan 8 karakter. Dimulai dari indeks yang keempat. Jadi karakter pertamanya I, K, A, S, I, spasi, Ko. 2. Jadi sini ada 8 karakter. Dan pada Meet ini dia teks yang diambil itu adalah Ikasiko. Oke teman-teman, ini sedikit tambahan dari fungsi teks, dan harapan saya contoh ini dapat mudah dimengerti dan bisa dipraktekkan. Semoga bermanfaat ya, dan selamat belajar.